Kalau suami istri sebini anadar, ya tanpa sepengetahuan suaminya, kalau nadar itu tidak terlalu membahayakan, tidak apa-apa. Tapi kalau seorang istri bernadar, lo nadarnya itu berat, nanti itu ketika tidak dilaksanakan akan menimbulkan satu mafsadah yang lebih besar, maka seorang suami berhak melarang si istri bernadar yang terlalu berat, yang diperkirakan itu tidak bisa dilaksanakan. Itu satu. Yang kedua, tadi itu tentang masalah bagaimana seseorang, misalkan seorang suami melakukan sedikit-sedikit yang tadi dikatakan waktu siang itu, itu seorang suami ini gampang mentalak istrinya. Makanya saya katakan tadi itu, sejelek-jelek istri itu orang yang sedikit-sedikit, perempuan yang sedikit-sedikit minta cerai kepada si suami. Sejelek-jelek suami sedikit-sedikit menceraikan istri. Makanya abghadul halal ilallahi at-talaq. Sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah, perbuatan yang halal itu apa? Perceraian atau tolak. Maka tadi faqad wajaba alaihi tolak walaysa alaihi mimma fa'ala ba'da dzalika hinsun, innamal al-hinsu fi dzalika hinsu wahidun. Jadi makanya seorang itu jangan seorang suami jangan sedikit-sedikit gampang mentalak istrinya itu. Kenapa? Nanti akan nyesel itu ketika nanti sudah kamu tak cerai sampai itu, saya talak bain kamu itu, saya talak 3 kali itu. Kalau perlu bukan 3 kali, tapi itu segemi hede talak bengko itu. Mana ada tolak sampai segemi itu? Wong tolak itu hanya sampai 3 kali. Makanya ketika sudah sampai 3 kali, makanya tolak 1, tolak 2 ada proses mediasi. Seorang suami dan istri itu boleh rujuk. Artinya apa? Pertimbangan macam-macam, ini segala macam, akhirnya itu rujuk kembali itu. Tapi ketika sudah ketiga, bain namanya, maka tidak boleh rujuk. Haram hukumnya sampai si istri itu, kata tadi itu apa? Ada yang namanya muhallil. Muhallil itu si istri itu dinikah oleh orang lain sampai dukhul. Kalau tidak dukhul maka itu belum dikatakan muhallil namanya itu. Atau si suami karena masih cinta kepada si istri, sudah itu istri saya itu dikawin, dinikah semalam saja, tapi jangan diapa-apakan. Wah, itu tambah tidak boleh itu maka muhallil itu dalam status ini. Nah, ini kadang ada orang yang tidak ngerti, karena hukum nikah itu kaitannya dengan Allah. Hukum nikah je bareng pangeran, cek kebein mainan. Wah, ini kalau dibuat main-mainan nanti Allah yang ngasih sanksi. Apa sanksinya itu? Bala itu, celaka itu, tidak barokah itu, hidupnya itu tidak barokah. Loh, ini kan bahaya. Maka jangan sekali-kali membuat main-main tentang hukum Allah, termasuk di dalam masalah pernikahan, di dalam perceraian. Makanya ini diatur di dalam bab ini tentang masalah tadi itu sumpah. Maka jangan main-main dengan sumpah. Seorang istri itu dididik sumpah, bikin main-main dengan sumpah itu jangan itu. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan efek juga anak ini sumpahin mantur hidung itu, mantur lo selamat karena anak nakal itu isumpahin bi embuk na itu. Loh, ini embuk lo bener mun sedayir itu. Wong anak nakal itu seharusnya ituin, didoakan. Kok isumpahin? Dojola kalian beli tengong kuman tercelaka doje gula. Embuk na silo tepat sedayir itu.
Wong anak nakal jane sompain tak gena. Ya jan lo gena anaknya itu. Jadi mun badaring tua dia seharusnya itu anaknya itu ya didoakan, tuain itu, khususin itu. Mun bisa pun malam 10 embun itu. Ya, mun anak berdana anak senakal-nakal itu beliteng-beliteng itu 10 embun itu malah apa? Iya malah nyerep itu, nyerep ke hati. Karena anak itu kadang ya berontak, kadang itu ndak paham, lo ngerti dia. Pak dididik ya, apalagi anak sekarang itu dianggap itu kurang kasih sayang apa mbuna lo neser ini macam-macam ya. Anak sekarang itu kan makanya dinamakan generasi stroberi itu ya, kempang lebay, kempang ini, kempang ini, kempang ini, kempang protes kering tua. Coba dulu itu jarang itu ya, protes kering tua itu jarang. Lah anak sekarang itu dididik protes kering tua. Tapi ya karena memang zamannya sudah gini, ya tinggal bagaimana orang tua itu nyasatin gitu saja itu ya. Anak-anak sedianya protes itu dididik ini, makanya dinamakan generasi stroberi sekarang. Dididik ya apa lebay, galau, ya inilah ini